warahmatullahi wabarakatuh. Bu Karom, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, syukurlah. Ini Bu, pada hari ini kan Ibu akan melaksanakan coaching. Sebelum melaksanakan coaching, saya akan tanyakan beberapa pertanyaan. Namun sebelumnya nanti saya akan mengamati Ibu pada saat pelaksanaan. Beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan adalah yang pertama itu, apakah sudah sesuai dengan alur atau belum? Yang kedua, bagaimana guru memberikan pertanyaan bobot kepada coach? Yang ketiga, bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan tersebut? Kemudian, apakah sudah sesuai dengan proses coaching? Oke, Ibu akan saya tanyakan beberapa hal yang terkait dengan kegiatan coaching, Ibu. Yang pertama, apa kompetensi yang akan dikembangkan pada saat coach kali ini? Yang pertama adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, lalu memberikan pertanyaan yang betul. Oke, Bu. Yeah. Kemudian kompetensi manakah yang secara spesifik itu yang akan Ibu kembangkan untuk diobservasi? Mendengarkan dengan aktif dan menjawab pertanyaan yang betul. Yeah. Yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Saya menginginkan coach itu menemukan fungsi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, Bu. Baik, Bu, terima kasih atas waktunya. Demikian pertanyaan untuk observasi yang saya sampaikan. Silakan Ibu melaksanakan coaching. Semoga berhasil dengan baik, Bu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sus. Waalaikumsalam, Bu Karom. Bu Sus, bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah, kabar baik, Bu Karom. Bu Karom sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga, Bu Sus. Bu Sus, bagaimana nih? Dengar-dengar ingin dibicarakan dengan saya. Masalahnya apa ya, Bu? Iya, Bu Karom, saya sedang ada sedikit permasalahan pada kegiatan pembelajaran. Kemungkinan karena tugas yang saya berikan terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan tidak mengasihkan seperti itu, Bu. Nah, situasi yang Bu Sus inginkan kaitannya dengan tugas ini seperti apa ya, Bu? Saya ingin semua murid saya mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang saya berikan dengan baik, Bu. Jika Bu Sus menghendaki hal tersebut, tentunya Ibu punya strategi khusus untuk mewujudkannya. Nah, apa yang ingin membuat itu terwujud? Yang pertama, saya tidak boleh memberikan tugas dengan jumlah yang terlalu banyak. Yang kedua, menjelaskan terlebih dahulu kriteria penilaian pada tugas yang akan dikerjakan, Bu. Selain itu, apa lagi ya, Bu? Saya akan memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, Bu. Kalau boleh tahu, Ibu? Saya akan menggunakan paket data yang sinyalnya lancar, Bu. Nah, Bu Sus kan sudah mengidentifikasi permasalahan yang Ibu hadapi. Jadi sekarang nih, apa yang harus disiapkan oleh Bu Sus? Yang pertama, saya akan mencari referensi tentang pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan, bisa dengan bertanya pada rekan sejawat, mencari dari internet, media sosial, ataupun sumber belajar lainnya. Dan yang kedua, saya akan membuat rencana pembelajaran berdasarkan referensi yang saya dapatkan. Yang ketiga, saya akan mempersiapkan sumber belajar yang beragam seperti buku, teks, artikel, poster, video dari YouTube dan TikTok, Bu. Bagus sekali. Lalu apa lagi nih selain hal tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Sus? Saya akan memetakan kebutuhan belajar murid-murid saya dan melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana yang sudah dibuat dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid-murid saya. Setelah itu saya akan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan. Saya bisa meminta pendapat murid ataupun meminta bantuan rekan sejawat bahwa kepala sekolah untuk melakukan supervisi terhadap kegiatan pembelajaran yang saya lakukan untuk selanjutnya direfleksikan sehingga bisa dibuat rencana tindak lanjut, Bu. Dan tidak bosan ketika pembelajaran. Menurut saya pembelajaran harus terpusat pada murid,
diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Dan bisa juga dengan melakukan permainan sederhana saat pembelajaran, Bu. Ide yang bagus itu Bu Sus. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga mereka tidak menyelesaikan dengan baik? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, yang tidak mengasihkan seperti itu, Bu. Nah, situasi yang Bu Sus inginkan kaitannya dengan tugas ini seperti apa ya, Bu? Saya ingin semua murid saya mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang saya berikan dengan baik. Untuk meningkatkan antusiasme siswa dalam kegiatan pembelajaran, maka perlu dilakukan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan dengan pemetaan kebutuhan peserta didik terlebih dahulu. Selain itu juga diperlukan adanya penggunaan sumber belajar yang beragam dan metode pembelajaran yang tidak monoton, Bu. Baik, semoga Bu Sus bisa menerapkannya, Bu. Semoga berhasil. Semoga setelah ini antusiasme murid-murid Bu Sus dalam pembelajaran bisa meningkat sehingga lebih mudah dalam mencapai tujuan pembelajaran. Amin, Bu. Terima kasih, Bu Karo. Sama-sama Bu Sus. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya alur ceritanya sudah terpenuhi seperti tujuan, identifikasi masalah, perencanaan, dan tanggung jawab. Baik Bu Karom, kalau itu menurut Ibu sudah terlaksana, bolehkah saya sampaikan hasil pengamatan saya? Kalau menurut saya dalam percakapan coaching tadi memang benar sudah berjalan dengan baik ya Bu. Ibu juga sudah melakukan alur cerita secara runtut, kemudian Ibu juga hadir sepenuhnya menjadi pendengar yang aktif, dan Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot, sehingga coach menemukan solusi. Yang akan saya tanyakan, terakhir itu apa yang Ibu dapatkan dari sesi coaching tadi? Saya lebih mengetahui dan merasakan langsung alur cerita dan dapat menguasai kompetensi coaching. Oke, terima kasih Ibu. Semoga apa yang kita diskusikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi hari ini kan akan melaksanakan coaching ya, tapi sebelum melaksanakan coaching ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu nanti apakah ceritanya sudah sesuai dengan alur atau belum, kemudian bagaimana guru memberikan pertanyaan yang bobot kepada coach. Selanjutnya bagaimana coach akan merespon pertanyaan dari coach, kemudian apakah sudah sesuai dengan proses dari coaching atau belum. Nah, yang pertama Bu ingin saya tanyakan, apa kompetensi yang ingin dikembangkan coach saat ini? Jadi begini Bu Nia, yang pertama adalah tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, lalu memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu ya. Oke. Kemudian kompetensi apa yang paling atau spesifik yang akan Ibu kembangkan? Mendengarkan dengan aktif dan pertanyaan yang berbobot Nia. Yang terakhir Ibu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam proses ini? Oke. Saya menginginkan coach itu mengevaluasi dari permasalahan yang dibahas. Baik Bu, terima kasih. Silakan Ibu melanjutkan proses coaching. Semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Bu Novi, mohon maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu tidak apa-apa, santai saja. Bu Novi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana Bu Septi hari ini kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Ada apa ya Bu? Ada yang akan kita diskusikan bersama Bu? Nggih
Bu. Jadi saya ingin bercerita tentang permasalahan saya di kelas, Bu. Oke, baik Bu, silahkan ceritakan permasalahan Ibu di kelas sedetail mungkin. Nanti kita coba cari solusinya bersama-sama. Terima kasih Bu. Jadi begini, saya memiliki permasalahan di kelas saya. Ada salah satu murid saya itu anaknya sangat pendiam Bu, ya, pemalu dan minderan. Intinya anaknya kurang percaya diri seperti itu Bu. Sebenarnya secara prestasi akademik anak itu bagus. Baik Bu, berarti Ibu itu memiliki murid yang pendiam, pemalu, dan tidak percaya diri. Padahal di kelas prestasi akademiknya bagus ya Bu. Ini Bu, betul seperti itu. Baik Bu, sebelum kita masuk ke sesi coaching, apa harapan Ibu setelah sesi coaching ini selesai? Ibu, saya berharap setelah sesi coaching ini selesai, saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Saya dapat membantu murid dan untuk menemukan rasa percaya dirinya kembali seperti teman-temannya. Luar biasa sekali Bu Septi. Niat yang sangat mulia membantu murid agar memiliki rasa percaya diri sehingga dia mau bergaul dengan teman-teman lainnya ya Bu. Gitu. Menurut Bu Septi, indikator murid yang memiliki rasa percaya diri yang baik itu yang seperti apa ya Bu? Menurut saya, indikator murid yang memiliki rasa percaya diri yang baik adalah dia berani bertanya dan menjawab pertanyaan. Kemudian berani berpendapat, misalnya dalam diskusi di kelas seperti itu Bu. Kemudian mau bergaul dengan teman-temannya. Luar biasa sekali Bu Septi. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Bu Septi tadi. Jadi menurut Bu Septi itu indikator murid percaya diri itu murid yang tidak malu-malu untuk bertanya dan menjawab pertanyaan, berani berpendapat, mau bergaul dengan teman-temannya. Begitu Bu Septi. Gitu, betul. Menurut Bu Septi, seberapa penting sih kepercayaan diri anak di sekolah? Sangat penting Bu, karena dengan rasa percaya diri dapat menurunkan rasa takutnya. Jika rasa takut sudah berkurang, maka dia akan merasa aman dan nyaman sehingga motivasi belajar itu akan meningkat. Kemudian dengan rasa percaya diri, murid itu dapat meningkatkan hubungan sosial yang baik dengan teman maupun dengan guru. Luar biasa sekali Bu Septi. Manfaat rasa percaya diri di sekolah ini bisa menurunkan rasa takutnya sehingga dapat meningkatkan belajar siswa dan dapat meningkatkan hubungan sosial yang baik dengan teman maupun dengan guru. Kemudian selama ini Bu Septi sudah melakukan upaya apa saja sih untuk mengatasi masalah tersebut? Saya sudah mengajak ngobrol berdua Bu, kemudian saya juga sudah mencari tahu dengan bertanya kepada wali kelas dulu ketika dia kelas 10, ternyata itu masalah ada dengan orang tuanya. Oh begitu, jadi Bu Septi itu sudah ngobrol dengan murid tersebut dan mencari tahu masalahnya dari wali kelas 10, tapi belum ada hasil yang signifikan. Gitu, belum. Kemudian apakah Bu Septi ada cara lain untuk menangani masalah tersebut? Apa ya Bu, mungkin saya perlu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas nih Bu. Setuju Bu, saya sangat mendukung ide ini karena berkaitan dengan sosial emosional ya Bu. Saya ingin tahu Bu, detailnya seperti apa untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ini di dalam pembelajaran di kelas. Jadi saya berencana seperti ini. Saya akan membuat roda emosi nanti. Jadi anak-anak itu sebelum pembelajaran dan selesai pembelajaran diminta untuk mengungkapkan perasaannya Bu. Dengan demikian anak-anak itu bisa mengenal kondisi emosinya sehingga dapat menemukan kesadaran dirinya, juga dapat memanage atau mengelola emosinya Bu, seperti itu. Oke, betul sekali Ibu. Kemudian, baik Bu, luar biasa sekali ya Bu. Jadi Ibu akan melakukan roda emosional dan demikian anak dapat mengidentifikasi emosi melalui pengungkapan perasaan. Gitu ya Bu. Bu, betul sekali. Selain PSE ini, ada lagi apa tidak Bu kegiatan yang dilakukan untuk membantu siswa tersebut untuk menemukan rasa percaya dirinya? Saya akan melakukan pembelajaran dengan cara diskusi kelompok kecil Bu, dengan harapan dengan adanya diskusi kelompok kecil ini memberikan peluang besar untuk murid tersebut dapat
mengasah keterampilannya berealisasi, kemudian juga mengasah kemampuannya untuk berkomunikasi, bertanya dan menjawab, juga berani berpendapat seperti itu, Bu. Nggih. Baik, luar biasa sekali Bu Septi. Jadi memang betul ya Bu, kalau kelompok kecil ini akan memberikan peluang yang besar bagi anggota kelompok, terutama untuk murid tersebut agar mau memberikan pendapat, menjawab pertanyaan dan sebagainya. Luar biasa sekali Bu Septi. Selain kedua langkah ini, ada lagi apa tidak Bu yang bisa Ibu lakukan untuk membantu murid tersebut Bu? Oh ya Bu, saya akan mengingatkan dan menegaskan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama pada awal semester. Kemudian di situ tertuang bahwa ada poin yang mengatakan bahwa setiap siswa itu harus mengikuti pembelajaran dengan aktif. Dengan adanya keyakinan kelas ini, saya berharap semua siswa aktif termasuk juga siswa tersebut, Bu. Oke, jadi Bu Septi itu nanti akan mengingatkan dan memaksimalkan lagi tentang keyakinan kelas. Seperti itu nih Bu. Luar biasa. Jadi kalau keyakinan kelas ini kita laksanakan, maksudnya bisa dilaksanakan oleh murid tersebut, bisa menemukan kepercayaan dirinya, begitu juga bisa nanti akan mengingatkan dan memaksimalkan lagi tentang keyakinan kelas. Seperti itu nih Bu. Oke. Jadi kalau keyakinan kelas ini bisa dilaksanakan, nanti kalau ada murid yang seperti itu bisa menemukan kepercayaan dirinya. Gitu nih Bu harapannya. Ibu seperti itu. Baik, masih ada lagi kah ide lain untuk membantu murid tersebut? Saya akan juga melakukan atau mengingatkan kembali tentang kebiasaan salam, senyum, sapa, Ibu. Saya berpikir dengan penerapan kebiasaan seperti itu, saya berharap semakin tercipta keakraban antara guru dan murid. Kemudian selain itu saya juga akan menumbuhkan hubungan yang lebih akrab dengan siswa tersebut, terutama siswa tersebut, Ibu. Jadi seperti kita misalkan saya akan lebih sering mengajak siswa tersebut untuk berkomunikasi berdua atau hanya sekedar say hello mungkin di WA, Ibu. Oke, luar biasa sekali Bu Septi. Terus dari langkah-langkah yang tadi sudah disampaikan, peluang besarnya dari mana ya Bu? Saya mungkin akan melakukan yang ini, Bu. Menciptakan hubungan yang akrab dulu dengan murid tersebut, Bu. Dengan harapan dia tidak takut dan tidak canggung lagi dengan saya. Jadi nanti saya akan menciptakan seperti hubungan pertemanan seperti itu. Oke, bagus sekali. Solusi yang tergali dari Bu Septi sendiri. Nah, nanti terus itu siapa yang mau dilibatkan Bu untuk memulai rencana aksi ini? Yang jelas saya akan melibatkan murid tersebut yang bersangkutan, kemudian guru-guru yang mengajar di kelas tersebut, kemudian teman-teman satu kelas, serta orang tua, Bu, karena saya juga perlu berkomunikasi dengan orang tuanya sebenarnya masalah yang terjadi itu apa. Jadi yang dilibatkan nanti guru, murid yang bersangkutan, kemudian teman-teman yang satu kelas dan orang tuanya ya Bu. Terus Bu Septi akan melaksanakan rencana aksi ini kapan? Saya akan melaksanakan sesegera mungkin, Bu. Baik Bu Septi, saya dukung sepenuhnya rencana aksi Bu Septi. Semoga nanti dalam pelaksanaannya lancar, karena niatnya sangat bagus ya, sangat mulia untuk menumbuhkan rasa percaya diri murid tersebut. Terima kasih Bu Novi atas doa dan dukungannya. Sami-sami Bu Septi. Terus saya juga sudah tidak sabar mendengar perkembangan yang Bu Septi lakukan setelah melakukan rencana aksi ini. 1 minggu lagi ya Bu, kita rencanakan sesi ini Bu, kita ngobrol lagi tentang perkembangan rencana aksi yang sudah Bu Septi lakukan. Bagaimana Bu? Setuju? Sangat setuju Bu, saya akan bercerita lagi tentang perkembangan rencana aksi yang akan saya lakukan ini. Baik Bu Septi, luar biasa sekali. Bu Septi, apakah ada yang akan dikonsultasikan lagi Bu? Saya kira sudah cukup Bu Novi. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bu Novi sudah meluangkan waktunya dan mendengarkan cerita saya. Bu, sama-sama. Saya jadi bertambah pengalaman dengan mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Septi. Baik Bu, kalau begitu saya pamit undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunia. Ibu sudah melaksanakan coaching ya. Di sini saya akan menanyakan terkait pasca observasi kepada Ibu. Yang pertama, Bu, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu selama coaching tadi? Apakah kompetensi coaching yang Ibu lakukan itu sudah dilaksanakan? Ini Bu, menurut saya percakapan tadi itu sudah berjalan dengan baik dan kompetensinya sudah tercapai dan juga terlaksana. Mengapa Ibu dapat menilai seperti itu, Ibu? Oke, karena tadi saya itu sudah hadir sebelumnya, kemudian mendengarkan secara aktif dan juga telah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Apakah indikator yang Ibu sampaikan dari awal tadi ketika observasi sudah tercapai? Menurut saya alur ceritanya itu sudah terpenuhi seperti tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Bu, kalau itu menurut Ibu, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Kalau menurut saya dalam percakapan coaching tadi memang benar sudah berjalan secara runtut. Kemudian Ibu juga sudah melakukan alur tirta dengan aktif dan Ibu juga memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach menemukan solusi yang akan dilakukan. Yang akan saya tanyakan terakhir Ibu, apa pendapat yang Ibu peroleh dari sesi coaching tadi? Saya jadi lebih mengetahui dari praktekan langsung alur tirta dan dapat menguasai kompetensi. Ya, terima kasih Ibu. Semoga apa yang kita diskusikan ini dapat bermanfaat nih. Dunia. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bunia? Alhamdulillah. Begini, Bunia, hari ini kan Ibu akan melaksanakan coaching. Sebelum melakukan coaching, saya akan tanyakan beberapa pertanyaan. Namun sebelumnya nanti saya akan mengamati Ibu saat pelaksanaan. Beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan terkaitnya: satu, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Yang kedua, bagaimana guru memberikan pertanyaan berbobot kepada coach? Terus yang ketiga, bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan berikut? Yang keempat, apakah sudah sesuai dengan proses coaching? Baik Bu, akan saya tanyakan beberapa hal terkait kegiatan coaching. Yang pertama, apa kompetensi yang akan dikembangkan pada coach kali ini, Ibu? Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua kemudian mendengarkan secara aktif, lalu yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Kompetensi manakah yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan untuk diobservasi, Ibu? Mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini, Ibu? Saya menginginkan coach itu menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan demikian pertanyaan untuk observasi yang saya sampaikan. Silahkan Ibu melaksanakan coaching, semoga berhasil ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunia. Jadi begini Bu Novi, kemarin kan panjenengan menghubungi saya untuk bisa masuk ke kelas dengan supaya saya dapat melihat dan mengamati kegiatan pembelajaran. Tapi bagaimana Bu untuk hari ini, jadi atau tidak ya? Insya Allah jadi Bu, dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk melaksanakan rencana yang saya sampaikan kemarin. Hari ini rencananya saya masuk kelas dan saya berharap Ibu juga dapat mendampingi saya untuk mengamati proses pembelajaran yang saya laksanakan, Bu. Oke Bu, saya akan mendampingi panjenengan dalam proses pembelajaran tentunya dari awal sampai akhir nggih. Berarti hari ini Bu Novi ingin saya membantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana nggih Bu? Nggih,
Saya merasa ada yang kurang dalam proses pembelajaran saya, Bu. Lebih khususnya itu untuk menghadapi anak-anak yang kesulitan belajar untuk mengikuti mata pelajaran saya, yaitu bahasa Jawa. Jadi nanti saya mohon bantuan Bunia untuk mengamati proses pembelajaran saya itu. Dan saya ingin Ibu untuk fokus pada saat saya menyampaikan materi pembelajaran. Oke, Bu Novi. Jadi nanti saya masuk ke kelas Ibu, kemudian saya tetap mengamati pembelajaran dari awal sampai akhir. Hanya saja saya akan memfokuskan pengamatan saya untuk mengamati saat panjenengan menyampaikan materi, nggih. Nggih. Tentunya yang sesuai dengan permintaan Ibu tadi. Betul, nggih, Bu? Nggih, laras Bunia. Oke, baik Bu Novi. Ini kan Bu Novi meminta agar saya fokus kepada cara Bu Novi menyampaikan materi pembelajaran kepada anak. Nggih. Menurut panjenengan sendiri, untuk saat ini kita umpamakan jika kita memakai rentang 1 sampai 10, panjenengan itu di posisi berapa ya, Bu? Nggih Bunia, saya umpamakan saat ini itu saya masih ada di posisi 7 Bunia. Jadi nanti saat Ibu merasa di posisi ini untuk menyampaikan materi itu mapel apa ya, Bu? Mapel bahasa Jawa Bunia. Baik Bu Novi, 15 menit lagi mapel Ibu sudah akan dimulai. Mungkin kita bisa bersiap-siap untuk masuk ke kelas, Ibu. Nggih Bunia, terima kasih. Bu Novi, terima kasih tadi sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk masuk ke kelas Ibu, melihat bagaimana panjenengan mengajar dari awal sampai akhir. Dan setelah saya mencatat apa yang perlu menjadi catatan sebelum ke hasil catatan, saya ingin bertanya dulu, boleh Ibu? Nggih, monggo Bunia. Ya, terima kasih Bu Novi. Pertanyaan saya, bagaimana penilaian Ibu sendiri dalam performa Ibu tadi saat pembelajaran yang Ibu laksanakan, khususnya saat panjenengan menyampaikan materi kepada anak-anak? Nggih. Ketika mengajar tadi Bunia, karena mungkin ada Ibu di dalam kelas nggih, dan saya telah mempersiapkan juga, jadi saya merasa lebih baik saat menyampaikan materi. Dan saya menggunakan metode pembelajaran, menggunakan aplikasi yang membuat anak menjadi lebih aktif dan anak lebih mudah memahami materi yang saya sampaikan. Dan saya merasa lebih baik dari sebelumnya, walaupun saya merasa tidak natural, Bu, karena saya sudah menyiapkan semua sebelumnya. Seperti itu, Bu Nia. Oh ya, jadi Bu Novi itu merasa bahwa tadi ketika ada di dalam kelas itu Ibu meminta saya mengamati, ketika Ibu menyampaikan materi itu merasa bahwa sudah ada peningkatan Ibu karena dipersiapkan begitu. Iya, betul Bu Nia. Oke. Baik, untuk selanjutnya saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya, nggih? Saya mengamati pada saat tadi panjenengan menyampaikan materi kepada anak dari awal sampai akhir, menurut saya panjenengan itu sudah baik sekali dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis IT. Model pembelajaran ini menurut saya sangat pas dan sesuai dengan perkembangan zaman. Mengingat anak didik kita sekarang ini adalah anak generasi alpha ya Bu. Ibu juga membuat anak-anak cukup aktif, interaktif, dan anak-anak terlihat sangat antusias saat pembelajaran tadi. Lalu bagaimana pendapat Ibu setelah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Bu Nia, saya tidak mengira sama sekali saya akan mendapatkan masukan yang sangat baik dari Bu Nia saat tadi saya melaksanakan pembelajaran, dan tentunya itu membuat saya menjadi lebih percaya diri. Berarti mungkin saya hanya fokus pada kekurangan saya, dan setelah ada masukan dari Bu Nia, ke depannya saya akan lebih percaya diri lagi dalam menyampaikan materi selanjutnya. Ya. Bagus sekali Bu Novi. Kita memang harus selalu percaya diri ya, bahwa kita pasti bisa asal kita mau belajar dan berusaha memperbaiki kekurangan kita. Oke, baik Bu Nia, terima kasih sekali atas masukannya. Insya Allah ke depannya saya akan selalu memperbaiki diri dan merasa percaya diri. Ini sangat bermanfaat untuk diri saya. Ibu Novi, sebelum kita akhiri diskusi kita hari ini, saya akan sedikit bertanya. Untuk selanjutnya, apa yang akan Bu Novi lakukan untuk mengembangkan kompetensi Bu Novi? Oke, yang saya ambil dari diskusi ini adalah meningkatkan motivasi saya untuk selalu mengembangkan model pembelajaran saya untuk menyampaikan materi pada anak, dan saya akan mencari sumber-sumber belajar yang lain, dan terutama tadi
karena saya mempunyai kekurangan dan kelebihan yang perlu saya perbaiki dan kembangkan lagi, saya juga akan berkolaborasi dengan teman guru yang lainnya. Kita dapat berbagi praktik dan berbagi pengalaman saat proses pembelajaran. Seperti itu Bu Nia, dan dalam waktu dekat ini insya Allah akan saya lakukan. Baik Bu Novi, kira-kira kapan itu rencananya bisa dilaksanakan? Insya Allah secepatnya Bu Nia. Jika anak-anak pulang sekolah dan kita berkumpul di kantor, itu akan saya komunikasikan, saya akan menceritakan diskusi kita hari ini. Seperti itu Bu Nia. Bu Novi, semangat sangat luar biasa. Semoga kita bisa selalu menjadi guru yang selalu menginspirasi dan selalu berpihak kepada murid. Mungkin diskusi kita akhiri ya Bu, sampai di sini saja nggih. Bu, terima kasih sekali Bu. Ya, sama-sama Bu Novi, tetap jaga semangatnya, jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Nia. Tadi Ibu sudah melaksanakan coaching ya. Di sini saya akan menanyakan terkait pasca observasi kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam proses coaching tadi? Apakah kompetensi coaching sudah Ibu laksanakan? Ya, menurut saya percakapan tadi sudah berjalan dengan baik dan kompetensi coachingnya sudah tercapai atau terlaksana. Mengapa Ibu dapat menilai seperti itu? Karena tadi saya hadir secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga saya telah memberikan pertanyaan yang berbobot. Apakah indikator yang Ibu sampaikan dari awal tadi ketika observasi sudah tercapai? Menurut saya, tadi saya sudah melalui alur tirtanya, sudah terpenuhi seperti tujuannya, identifikasi masalahnya, rencana aksi, dan juga tanggung jawabnya. Baik Bu, kalau itu menurut Ibu, bolehkah saya sampaikan hasil pengamatan saya? Kalau menurut saya, dalam percakapan coaching tadi, memang benar sudah berjalan dengan baik ya Bu. Ibu juga sudah melakukan alur tirta secara runtut, kemudian Ibu juga hadir sepenuhnya, menjadi pendengar yang aktif, dan Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coach menemukan solusi yang akan saya tanyakan terakhir, apa yang Ibu dapatkan dari sesi coaching tadi? Saya lebih mengetahui dan mempraktekkan langsung alur tirta dan dapat menguasai kompetensi dari coaching ini. Terima kasih Ibu Kurnia, semoga apa yang kita diskusikan dapat bermanfaat untuk kita semua ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.